Turunnya Al-Quran dari awal sampai akhir itu yang kemarin dikombinasikan atau digabung ya, diakumulasikan menjadi satu berempat 22 tahun 2 bulan 22 hari, yang kalau kita cerita tentang kurang lebih ya berarti sekitar berapa 23 tahun kurang lebihnya ya. Dan itu yang begitu yang sekian tahun itu terbagi kepada dua masa turunnya Al-Quran itu. Jadi turunnya Al-Quran itu terdiri dari dua masa. Masa yang pertama yaitu pada waktu Nabi masih bermukim di Mekah. Berapa lamanya itu ya, Al-Quran turun di Mekah itu lebih lama ketimbang dengan turunnya di Madinah. Jadi 12 tahun 5 bulan 13 hari. Itu yang kalau kita hitung istilah kurang lebih berapa sih? 13 tahun ya, 13 tahun di Mekah itu. Dan ayat-ayat yang turun di Mekah biasa disebut dengan ayat Makkiyah. Ayat Makkiyah. Nah, nantinya ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah itu mempunyai ciri sendiri-sendiri yang dapat kita bedakan, tapi nanti ceritanya. Ayat Makkiyah kayak apa, ayat Madaniyah kayak apa. Artinya ayat-ayat yang turun di Mekah itu apa cirinya, ayat yang turun di Madinah apa cirinya. Jadi dua-duanya itu sama-sama mempunyai ciri sendiri-sendiri yang tak dipunyai oleh yang lainnya. Dimulai kapan? Ya seperti cerita di depan itu, yaitu mulai 17 Ramadan tahun 41. Sebab Nabi terima wahyu mulai usia berapa sih? 41. Mulai tahun berapa? 41 ya. Sampai awal Rabiul Awal tahun 54 Miladur Rasul. Baru setelah itu Nabi hijrah ya. Dan ayat-ayat yang turun di Mekah itu biasa disebut dengan ayat Makkiyah. Kemudian ya, yang waktu yang kedua yaitu yang turun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Waktunya lebih sedikit, yaitu cuman 9 tahun, 9 bulan, 9 hari. Itu terhitung mulai awal Rabiul Awal tahun 54 terus sampai tanggal 9 Dzulhijjah tahun 63. Berarti pas dengan usianya Rasulullah mim miladi, atau dengan kata lain di tahun 10 Hijriah. Jadi ayat-ayat yang turun di Madinah ya, itu disebut dengan apa sih? Ayat Madaniyah. Allah sudah berjanji di Quran itu ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Ya Taha, ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Kami tidak menurunkan kepadamu Muhammad Al-Quran litasqa untuk kamu jadi celaka, enggak, karena untuk mencelakakan kamu, enggak. Ya karena dengan ungkapan kayak gitu ya Nabi walaupun diusir kemana-mana ya tetap selamat kan gitu. Karena Quran bukan untuk mencelakakan Nabi diturunkan ke dunia ini. Untuk jadi apa? Undang-undang yang akan dibawa oleh Nabi yang tujuannya apa sih? Untuk menyelamatkan manusia, dunia dan akhirat, undang-undang Quran. Kalau di Mekah kenapa dengan masa 9 tahun kok sukses Nabi itu? Ya, di sana itu kan diundang Nabi. Memang diharap oleh orang Madinah, itu diharap memang kedatangan Nabi di Madinah, memang diundang. Nabi malah mutus sahabat-sahabatnya ke Madinah itu untuk mengajarkan Al-Quran sebelum Nabi pergi ke Madinah. Sahabatnya sudah diutus ke sana itu. Banyak yang ngajar Quran di sana itu sahabat-sahabat Nabi. Padahal Nabi belum hijrah ke Madinah.
Akhirnya setelah dapat perintah dari Allah ya baru Nabi itu hijrah ke Madinah, ya normal di sana. Wong sudah orang-orangnya sudah banyak yang memeluk agama Islam kan gitu. Islamnya di mana? Ya pada waktu datang ke Mekah itu ya, menemui Nabi ya, terus menyatakan iman kepada Nabi dan mengundang Nabi untuk pergi ke Madinah. Ternyata setelah diteliti yang mengundang itu adalah masih pemilih Nabi dari ibunya. Kenapa Nabi kok lebih lama di Mekah ya, menyebarkan Islam ketimbang dengan di Madinah? Ya. Karena di Mekah itu Nabi masih butuh pengikut. Ya. Kalau di Madinah sudah dibutuhkan oleh pengikut. 13 tahun di Mekah itu berawal 100 berapa itu? Hijrah itu berapa? 100 berapa? 13 sih ya. Itu oleh 113 berang, ya, 13 tahun. Berarti sehari oleh berapa? Oleh setong, ya. Mono yang 13 tahun ya, hanya dapat berapa? 313 ya. Mengislamkan orang. Berarti sehari oleh berapa? Tak oleh setong sehari dah. Di Madinah ya hanya masa 9 tahun. Nabi bisa menguasai Madinah dan sekalian menguasai Mekah. Masa 9 tahun loh, 9 tahun. Berarti Nabi suksesnya di mana sih? Di Madinah. Madinah dikuasai sampai menjadi milik, katakan ya, negara. Nabi mendirikan negara di Madinah. Ya. Setelah kuat di Madinah, maka Nabi baru ya mengadakan penyebaran Islam lagi ke Mekah ya, sehingga terjadilah yang namanya perang Fathu Mekah itu tahun ke-8 Hijriah. Tahun 8 Hijriah itu ya Nabi sukses menaklukkan kota Mekah di bawah kekuasaannya ya, sehingga dengan demikian Mekah dan Madinah ya, itu sudah dikuasai oleh Nabi, dipimpin oleh Nabi pada tahun ke-8 Hijriah. Makanya ditandai dengan turunnya ayat apa sih? Idza jaa nasrullahi wal fathu ya wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan. Ini berduyun-duyun sudah orang Islam untuk memeluk orang-orang untuk memeluk agama Islam. Dengan tumbangnya kota Mekah di tangan siapa sih? Orang-orang Quraisy di bawah kekuasaan siapa sih? Rasulullah. Sukses Nabi. Ya alasannya tadi itu loh. Karena Nabi sudah dibutuhkan oleh orang untuk dijadikan apa sih? Pemimpin. Kemudian ya ayat makkiyahnya Al-Quran itu ya, sekitar berapa? 19/30. Ngerti dari mana ungkapan kayak gini? 11/30. Quran kan 30 juz ya. Quran berapa? 30 juz. 19 itu ayat makkiyah. 19 juz itu ayat makkiyah. Ya. Ngerti? Berarti 11 itu ayat apa sih? Madaniyah itu istilah 19/30 ya. 19 min salasina minhu. 19 dari 30 juz ya. Min salasina minhu ya. Terus ihda asyarata ya, atau ihda asyara ya min salasina minhu, 11 dari 30. Itu 30. Quran 30 juz. 19 juz itu berarti ayat makkiyah. 11 juz berarti ayat madaniyah. Lebih banyak makkiyah ya gelak waktu masih lebih lama di Mekah ya. Maka lebih banyak tentunya ayatnya karena waktunya lebih lama kan. Surat Madaniyah ini perak berapa? Terlalu ekor beran surat Madaniyah itu. Quran semuanya suratnya 114 ya.
Yang 23 itu ayat surat Madaniyah. Berarti sisanya berapa? 91 ya. 91 itu adalah apa sih? Makkiyah. Oh, berarti lebih banyak Makkah ya. Lebih banyak Makkah. Di Quran keseluruhannya berapa? 114 surat. 114 diambil 23 untuk Madaniyahnya, berarti sisanya itu sudah apa sih? Makkiyah sudah itu. Berapa? 14 diambil 23 berapa? Kan berapa? 91 surat. Ya. Makkiyah 91 surat. Madaniyah cuma 23 surat. Lebih seperempat saguni. Lebih seperempat saguni. Kalau seperempatnya berapa? Kan ayatnya berapa kali? 6.666 ya ayatnya. Itu seperempatnya berapa itu? Seperempat itu. Lebih sekali seperempat itu ayat Makkiyah. Ayat Makkiyah. Al-Baqarah. Ya, Al-Baqarah itu ayatnya apa? Surat pertama itu ya. Surat pertama turun yaitu Iqra. Al-Baqarah ada. Quran itu tidak disusun sesuai dengan turunnya, enggak. Walaupun turun pertama itu ya, malah justru taruh di belakang. Nah itu bukti bahwa susunan ayat-ayat Al-Quran yang ada sampai sekarang itu tidak disusun sesuai dengan waktu turunnya. Ya buktinya ini Al-Baqarah ini kan sudah Nabi sudah di Madinah, tapi justru ditaruh di surat pertama. Mestinya ini ya sabuk marena ya sabuk ibu di marena hijrah mestinya ini. Tapi tidak. Itu bukti bahwa ayat Al-Quran itu disusun tidak sesuai dengan apa sih? Turun. Coba ayat pertama kali turun mana? Iqra. Ya. Ayat yang kedua itu Al-Mudassir. Yang ketiga Al-Muzammil. Nanti ya. Semuanya di mana itu? Budi kape. Itu bukti nyata bahwa Al-Quran itu tidak diturunkan sesuai dengan tidak disusun ya sesuai dengan turun. Kalau memang sesuai dengan turunnya ya mesti Iqra sabagado. Marena itu ya Al-Mudassir. Marena itu ya apa sih? Al-Muzammil itu yang ketiga itu. Tapi nyatanya ya ketiga-tiganya itu semua tadi di belakang. Itu bukti nyata ya bahwa Quran itu tidak disusun sesuai dengan turunnya itu. Ya polong ya ada kapi Al-Imran berdaya ada kapi Al-Nisa berdaya ada kapi Al-Maidah ya Al-Anfal itu berada di depan semuanya. Taubat, Al-Hajj, An-Nur, Al-Ahzab, Al-Qital ya. Al-Qital kemarin ya itu soalnya perang itu mulai dibolehkan oleh Allah setelah Nabi hijrah ke Madinah. Dulunya tidak boleh perang ya, tidak ada perang. Karena perang itu sifatnya bukan bukan memerangi, tapi sifatnya apa sih? Bela diri. Nah, ada Islam itu memerangi itu tidak ada, tapi bela diri. Wa majmu'ul Quran arba'a syarata wa mi'atu suratin. Kumpulan surat-surat Al-Quran berapa? 114 surat ya. Awaluha Al-Fatihah wa akhiruha An-Nas. Awaluha Al-Fatihah wa akhiruha An-Nas. Di kumpulan Al-Quran suratnya, kumpulan surat Al-Quran semuanya itu ya jumlahnya berapa? 114. Apa itu jumlah suratnya? Jumlah ayatnya sama? Tidak sama. Ada yang ayatnya banyak. Itu model makanya ayatnya si banyak itu sama ada tapi ini. Al-Baqarah ayatnya banyak kan? Nah banyak ayatnya Al-Baqarah ya halaman banyak.
Di Al-Baqarah itu lebih 7 juz, termasuk surat yang paling panjang dalam Quran itu Al-Baqarah. Paling panjang itu sampai lebih 2 juz, ya. Satu surat lebih 2 juz. Dan itu pada akhirnya ya, itu disebut dengan as-sab'uti wal, ada 7 surat yang panjang-panjang, semua itu ditaruh di depan semua itu oleh Nabi. Pada lancung api itu ya, walaupun yang paling panjang apa sih? Al-Baqarah. Ali Imran juga panjang kan? Lebih 1 juz lah pokoknya Al-Baqarah, Ali Imran. Tapi tak sampai 2 juz dah. Yang lebih mun 1 juz. Mun Al-Baqarah itu lebih 2 juz. Terus An-Nisa juga